Hai guys, kembali lagi ke sini sesuai channelnya. Mari kali ini kita akan kembali membahas sebuah film bergenre sci-fi thriller di era distopia. Film ini berjudul High Rise tahun 2015. Sebelum masuk ke videonya, kalian perlu tahu dulu nih, film kali ini agak gimana ya? Lihat sendiri aja lah, dan silahkan di komen apa pendapat kalian nanti setelah nonton. Film ini bercerita tentang sebuah apartemen modern dan serba lengkap, yang mana orang-orang kaya berada di lantai atas, sedangkan orang-orang miskin tinggal di lantai bawah. Lambat laun, gap antara kelas ini semakin terasa dan tentunya menimbulkan kerusuhan. Seperti apakah film yang tidak biasa ini? So, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film diawali dengan pria bernama Dr. Robert Lang yang kemejanya dipenuhi darah. Apartemennya terlihat sangat kacau dan dengan santainya dia memasak anjing untuk dimakan. Bukan hanya itu, tapi seisi apartemen juga sangat amburadul guys. Sampah berserakan, listrik mati, dan penghuni-penghuni lain yang menjadi hilang akal. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan inilah High Rise. 3 bulan sebelumnya, Lang baru saja pindah ke apartemen megah itu dan tinggal di lantai 25 setelah saudara perempuannya meninggal dunia. Usut punya usut, apartemen ini memiliki 40 lantai, di mana lantai atas hanya boleh ditinggali orang-orang kaya, sedangkan lantai bawah hanya untuk orang-orang miskin. Tentunya fasilitas yang didapatkan orang-orang kaya sangat lengkap, seperti ada gym, Indomaret, kolam renang, sekolah, spa, dan lain-lain. Lalu saat Lang sedang asyik berjemur, tiba-tiba tetangga wanita di lantai atasnya bernama Charlotte sengaja melemparkan botol ke arah Lang secara terang-terangan. Secara terang-terangan, Charlotte sengaja memuji ketampanan Lang dan mengundang berpesta di apartemennya. Sementara itu, Charlotte didatangi oleh Wilder, seorang pria dari lantai bawah yang sudah beristri tapi sangat naksir berat dengan Charlotte. Setelah itu, Lang pun OTW kerja ke rumah sakit. Dia ini mengajari dokter muda bagaimana cara meneliti tengkorak manusia yang prosesnya cukup mengerikan, sampai salah satu di antara mereka pingsan melihatnya. Lalu pada malam harinya, Lang pun mendatangi pesta di apartemen Charlotte yang sudah dipenuhi banyak orang. Dia berkenalan dengan seorang mbak-mbak bernama Helen yang ternyata dia adalah istri dari Wilder. Mereka sudah memiliki 2 anak dan Helen sedang hamil besar anak ketiganya. Namun Wilder dengan santainya menggoda wanita di sana, dan Helen pun tenang-tenang saja melihat kelakuan suaminya sungguh luar biasa. I'm afraid they ate too many sweets. Helen's an armchair environmentalist. My husband can't bear it. He's lost his focus. Nah, di hari berikutnya, Lang tidak berangkat kerja tapi memilih bersantai di kolam apartemen yang sangat nyaman. Tak lama kemudian, seorang pria mendatanginya dan memberitahu jika Mr. Royal ingin bertemu dengan Lang. Ternyata Royal adalah arsitek yang membangun gedung tersebut. Dia tinggal bersama istrinya Anne yang arogan di lantai paling atas atau paling puncak, lantai 40, dengan kebun mewah sebagai terasnya. Tujuan Royal memanggil Lang untuk mengobrol ngalor ngidul, menunjukkan rancangan desain bangunannya, dan juga mengajak Lang ikut ke pesta mewah yang akan segera digelar. Is that a horse? Singkat cerita, hubungan Lang dan Charlotte semakin dekat. Mereka pun akhirnya berhasil lololi dan hampir aja ketahuan sama anaknya Charlotte bernama Toby. Setelah itu, Lang pun mendatangi pesta megah dari Royal yang ternyata seluruh tamu memakai kostum khas abad ke-18. Karena Lang memakai setelan jas, semua tamu pun menertawakannya, tapi dia nggak peduli dengan bulian itu. Dan tak lama kemudian, ajudan Royal yaitu Simon kembali mendatangi Lang dan memaksanya masuk ke dalam lift untuk bertemu Royal di lantai teratas. Keesokan harinya, terlihat beberapa penghuni bawah yang protes ke salah satu pegawai karena sempat
listrik mati, mereka menganggap adanya ketidakadilan sistem di sana yang mana orang-orang di lantai bawah selalu mendapat perlakuan yang berbeda, makanya dia itu protes. Setelah itu Helen dan Wilder mengadakan pesta ulang tahun anaknya yang dihadiri banyak bocil-bocil apartemen. Mereka pun nekat naik lantai atas, bermain di kolam dan berpesta sampai malam hari. Lalu tiba-tiba listrik seluruh apartemen padam. Awalnya para penghuni mengira ini mah mati lampu kayak biasa. Mereka pun lanjut berpesta menggunakan lilin dan Wilder kembali menggoda para wanita. Bahkan mbak-mbak lantai atas yang sudah bersuami juga digodanya. Wilder pun memukul suaminya berkali-kali padahal dia sudah pingsan, dan mirisnya penghuni yang lain menganggap hal tersebut sebagai hiburan semata dan tidak ada yang melarangnya kecuali Leng. Dari situ bahkan ada seorang penghuni yang saking kobamnya tanpa sadar terjun dari lantai 39. Setelah insiden tersebut dan puas berpesta semalaman, alhamdulillahnya listrik sudah nyala dan para penghuni beraktivitas seperti biasa. Hari demi hari, minggu demi minggu pun berlalu. Apartemen mandiri dengan fasilitas super lengkap yang sangat nyaman ini guys, membuat Leng keluar dari pekerjaannya dan ingin menikmati semua kegiatan hanya di apartemen. Begitu pula dengan penghuni-penghuni lain yang semakin lama semakin tidak waras, sama-sama semakin berserakan karena mesin pembuang otomatis mati, listrik juga mati, sistem apartemen mulai tidak berjalan dengan baik. Orang-orang juga mulai berebut makanan padahal tinggal nyari makanan di luar bisa sebenarnya. Tapi karena sudah ketergantungan dengan kemewahan apartemen, mereka lebih memilih tetap berada di dalam. Sungguh sinting sekali bukan? Perkelahian, penyiksaan, pembunuhan terus terjadi, kekacauan di mana-mana dan jelas ketidakstabilan hierarki kelas membuat penghuni lantai atas dan bawah semakin berselisih. Moral dan akal manusia juga semakin hilang. Tenggak Homer sebanyak-banyaknya, narkoba dan asal tanpa mengenal tempat menjadi hal yang sangat lumrah. Leng pun ikut-ikutan gak waras sampai berhasil lolo dengan Helen. BTW guys, sebelum kalian bingung, kalian tahu kan karya surrealis? Ya bisa dibilang film ini tuh kayak gitulah, aneh di luar batas logika nalar, tapi tetap menarik dan ngeri aja gitu liatnya. Seperti lukisan Salvador Dali yang tersohor, namun saking enggak jelasnya tiap orang bebas menginterpretasikannya. Banyak banget lah ini scene aneh kalau kalian nonton fullnya, dan sangat-sangat vulgar loh ternyata. Dan yang pasti lumayan agak enek ya nonton ini. Apartemen megah seketika berubah menjadi tempat sampah raksasa. Polisi juga tidak mau ikut campur sama sekali. Warga lantai bawah yang ingin menjadi kalangan atas dan warga lantai atas yang ingin mempertahankan sumber daya mereka membuat kedua kalangan ini saling membunuh terus-terusan. Bahkan banyak suami yang sudah menggadai istrinya hanya untuk mendapatkan apartemen lebih bagus atau makanan yang lebih layak. Sementara itu Wilder yang cintanya selalu ditolak oleh Charlotte dengan nekat menyiksa dan juga mempersokanya, sedangkan Royal dan para petinggi apartemen berencana membunuh Wilder juga penghuni-penghuni lain yang memiliki sifat membangkang dan menyebabkan apartemen tidak terkendali. Motion's carried. Setelah itu mereka akan merombak sistem di lantai bawah demi kebaikan hidup seluruh alam semesta. Setelah itu Leng dipaksa pergi ke lantai puncak untuk menemui para pemimpin dan juga Royal. Tujuan Royal mengundang Leng ke kediamannya untuk mendiskusikan nih suatu hal yang penting, yaitu perubahan sistem apartemen. Karena Leng yang hidup di lantai tengah dan dianggap masih waras di antara penghuni lainnya bisa menyelesaikan masalah di sana. Tak lama kemudian Wilder yang sudah muak dengan sistem kasta apartemen pun mendatangi Royal yang dianggap bertanggung jawab atas segala kekacauan yang terjadi. Nggak pakai basa-basi, Wilder yang semakin gendeng
Dan para wanita pengikut fanatik royal membalasnya sangat sadis dengan cara menikam Wilder berkali-kali. Ya, pada keesokan harinya Lang pun memakamkan jasad royal secara layak dengan menenggelamkannya di kolam renang. Terlihat banyak mayat penghuni bergelimpangan di koridor apartemen dan Lang pun berjanji akan membuat sistem tatanan apartemen baru yang lebih adil dan sejahtera. Inilah sebuah gambaran dunia ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, kurangnya pasokan makanan, pejabat dan para petinggi yang hanya mementingkan perutnya sendiri, juga peperangan untuk perebutan kekuasaan. Anyway, film ini pun tamat. To a logic more powerful than Sungguh film yang luar biasa aneh, namun visualnya begitu indah dan mengerikan. Biar kalian juga tahu guys, jenis film dengan subgenre kayak gini itu ada ya kan. Gimana komentar kalian soal film yang cukup hadeh ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.